Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Novia Fitriani dengan NIM 2321021 dari kelas AKT 6A. Pada kesempatan ini, saya akan membahas bagaimana sebuah strategi bisnis sebenarnya tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi harus mampu diterjemahkan menjadi tindakan nyata dan dievaluasi secara berkelanjutan agar memberikan hasil bagi perusahaan. Untuk mempermudah pemahaman, saya menggunakan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk sebagai contoh perusahaan yang sedang mengalami perubahan strategi dari pertumbuhan agresif menuju efisiensi dan profitabilitas. Tujuan presentasi melalui pembahasan ini, saya ingin menunjukkan bahwa strategi bukan sekedar dokumen yang dibuat oleh manajemen, kemudian disimpan di dalam perusahaan. Strategi merupakan proses yang terus bergerak mulai dari menentukan arah perusahaan, memilih tindakan yang tepat, menjalankan tindakan tersebut hingga mengukur apakah hasil yang diperoleh sudah sesuai dengan harapan. Karena itu, fokus utama presentasi ini bukan hanya memahami teori, tetapi juga melihat bagaimana teori tersebut digunakan dalam praktek bisnis nyata. Gambaran umum materi, keempat materi yang saya bahas sebenarnya bukan topik yang berdiri sendiri. Hubungannya dapat diibaratkan seperti sebuah siklus yang terus berputar. Perusahaan terlebih dahulu menentukan kemana mereka ingin pergi, kemudian memutuskan cara untuk sampai ke sana. Setelah itu, menjalankan keputusan tersebut, dan pada akhirnya evaluasi apakah arah yang dipilih sudah benar. Jika hasil evaluasi belum sesuai harapan, maka perusahaan kembali memperbaiki strategi dan memulai siklus tersebut dari awal. Inilah alasan mengapa manajemen strategi sering disebut sebagai proses yang berkelanjutan. Materi pertama, pada tahap awal, tantangan terbesar perusahaan sebenarnya bukan bagaimana memperoleh keuntungan, melainkan menentukan arah yang ingin dicapai. Banyak perusahaan gagal bukan karena produknya buruk, tetapi karena mereka tidak memiliki tujuan jangka panjang yang jelas. Disinilah peran manajemen strategi sebagai kompas perusahaan. Seluruh keputusan investasi, pemasaran, hingga pengembangan produk harus mengarah pada tujuan yang sama. Oleh karena itu, seseorang angkutan modern juga tidak lagi hanya berperan sebagai pencatat transaksi, tetapi ikut terlibat dalam membantu manajemen mengambil keputusan strategi. Sebagai contoh pada kasus Goto, setelah merger antara Gojek dan Tokopedia, perusahaan memilih tujuan untuk membangun ekosistem digital terbesar di Indonesia yang menghubungkan layanan transportasi, perdagangan elektronik, dan layanan keuangan digital dalam satu platform. Tujuan tersebut kemudian menjadi dasar dalam berbagai keputusan bisnis yang diambil oleh perusahaan, seperti pengembangan GoPay, integrasi layanan antara aplikasi, hingga kerjasama dengan berbagai mitra strategis. Hal ini menunjukkan bahwa visi dan tujuan perusahaan bukan hanya sekedar mempertanyakan formal, tetapi benar-benar menjadi pedoman dalam menentukan arah bisnis perusahaan. Setelah perusahaan mengalami arah yang ingin dicapai, pertanyaan berikutnya adalah apakah perusahaan memiliki kemampuan untuk mencapainya? Pada tahap ini, perusahaan harus memahami kondisi internal maupun kondisi eksternal yang dihadapi. Yang menarik dari pendekatan TOS adalah fokusnya bukan hanya pada indikasi masalah, tetapi pada tindakan yang harus dilakukan setelah masalah tersebut ditemukan.
Artinya setiap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman harus diterjemahkan menjadi keputusan yang nyata dan dapat dijalankan oleh perusahaan. Pada kasus Goto, perusahaan memiliki kekuatan berupa ekosistem digital yang besar dan jumlah pengguna yang sangat banyak. Namun, perusahaan juga memiliki kelemahan berupa biaya operasional yang tinggi dan tantangan dalam mencapai profitabilitas. Di sisi lain, terdapat peluang berupa peningkatannya penggunaan pembayaran digital, perkembangan ekonomi digital Indonesia, serta peluang kerja sama dengan perusahaan besar seperti Google, TikTok, dan Telkomsel. Oleh karena itu, strategi yang dipilih adalah strategi WO, yaitu memanfaatkan peluang eksternal untuk mengatasi kelemahan internal, misalnya melalui kemitraan strategi agar biaya investasi dapat ditanggung bersama. Seringkali perusahaan memiliki strategi yang bagus di atas kertas, tetapi gagal pada tahap pelaksanaannya. Masalah biasanya bukan pada strateginya, melainkan pada organisasi yang belum siap menjalankannya. Perusahaan strategi hampir seluruh membutuhkan perubahan cara kerja, pembagian tugas, bahkan sumber pendanaan perusahaan. Oleh karena itu, keberhasilan strategi sangat ditentukan oleh kemampuan perusahaan yang menyusun struktur organisasi dan sumber daya yang dimilikinya. Setelah strategi ditentukan, tantangan berikutnya bagi Goto adalah bagaimana menjalankan strategi tersebut secara efektif. Karena Goto memiliki beberapa lini bisnis seperti transportasi, perdagangan elektronik, dan layanan keuangan digital. Perusahaan membutuhkan struktur organisasi yang mampu mengelola masing-masing unit bisnis secara lebih fokus. Selain itu, dalam menjalankan strategi efisiensi, Goto juga melakukan berbagai penyesuaian operasional seperti pengurangan biaya pemasaran yang tidak efektif, optimalisasi sumber daya, serta peningkatan efisiensi pada proses bisnis internal. Dari sisi pendanaan, Goto juga lebih berhati-hati dalam menentukan sumber pendanaan agar pertumbuhan perusahaan tetap sehat dan berkelanjutan. Kesalahan yang cukup sering terjadi dalam perusahaan adalah menilai keberhasilan hanya dari laba atau rugi. Padahal keuntungan biasanya baru terlihat setelah berbagai proses dijalankan dalam waktu yang cukup panjang. Karena itu, perusahaan juga perlu memperhatikan keputusan pelanggan, efisiensi proses kerja, serta kemampuan organisasi untuk terus belajar dan berinovasi. Apabila ketiga aspek tersebut membaik, maka dalam jangka panjang hasil keuangan biasanya juga akan ikut membaik. Bell Scorecard membantu Goto untuk menilai keberhasilan strategi yang dijalankan dari berbagai sudut pandang. Dari perspektif keuangan, perusahaan dapat mengukur peningkatan pendapatan dan penurunan kerugian yang terjadi setiap tahunnya. Dari perspektif pelanggan, Goto dapat mengukur jumlah penggunaan aktif, tingkat kepuasan pelanggan, serta loyalitas pengguna terhadap layanan yang dimiliki. Dari proses internal, perusahaan dapat melihat kecepatan layanan, efisiensi operasional, dan kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan. Sedangkan dari pembelajaran dan pertumbuhan, perusahaan dapat mengukur kemampuan inovasi, pengembangan teknologi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Dengan demikian, Goto tidak hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga memastikan bahwa perusahaan memiliki fondasi yang kuat untuk pertumbuhan di masa depan. Menurut saya, ini adalah slide terpenting dalam keseluruhan presentasi. Jika diibaratkan sebuah perjalanan, tahap pertama adalah menentukan tujuan perjalanan tersebut. Tahap kedua adalah menentukan rute terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Tahap ketiga adalah benar-benar menjalankan perjalanan tersebut. Dan tahap terakhir adalah mengevaluasi apakah kita sudah sampai di tujuan atau justru perlu mengubah arah perjalanan.
Oleh karena itu, kegagalan perusahaan seringkali bukan disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan karena salah satu bagian dari siklus ini tidak berjalan dengan baik. Kasus Goto menarik karena perusahaan ini pernah menjadi simbol pertumbuhan industri digital di Indonesia. Selama bertahun-tahun, fokus utama perusahaan ini adalah memperbesar jumlah pengguna dan memperluas pasar. Namun, setelah menjadi perusahaan terbuka, fokus tersebut mulai berubah karena investor mulai menentukan efisiensi dan keuntungan yang lebih nyata. Perubahan inilah yang menjadikan Goto sebagai contoh yang sangat relevan untuk mempelajari perubahan strategi bisnis. Dari hasil analisis terlihat bahwa Goto sebenarnya memiliki posisi yang unik. Di satu sisi, perusahaan memiliki kekuatan yang sangat besar berupa ekosistem digital yang luas. Namun di sisi lain, biaya operasional yang tinggi membuat perusahaan harus lebih berhati-hati dalam menentukan langkah berikutnya. Karena itu, strategi yang paling realistis bukanlah melakukan investasi besar-besaran, tetapi memperbaiki kondisi internal sambil tetap memanfaatkan peluang yang tersedia di pasar. Solusi yang diusulkan pada dasarnya berfokus pada efisiensi tanpa mengorbankan pertumbuhan jangka panjang. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan tetap berkembang, tetapi dengan tingkat risiko yang lebih terkendali. Selain itu, pengambilan keputusan juga harus mempertimbangkan kondisi keuangan agar pertumbuhan yang terjadi benar-benar sehat dan berkelanjutan. Tujuan akhirnya bukan hanya bertahan, tapi membantu fondasi yang lebih kuat untuk pertumbuhan di masa depan. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya membuka sesi diskusi dan tanya jawab apabila terdapat hal yang ingin ditanyakan apapun didiskusikan bersama. Sebelumnya, saya Nadia yang ingin bertanya, mengapa Goto memilih strategi WO dibandingkan strategi lainnya dalam matriks TWS? Terima kasih. Terima kasih. Izinkan saya menjawab terlebih dahulu. Goto memilih strategi WO karena kondisi perusahaan saat ini menunjukkan bahwa kelemahan internal masih cukup besar, terutama tingginya biaya operasional dan perusahaan yang belum sepenuhnya mencapai profitabilitas. Namun di sisi lain, Goto memiliki peluang eksternal yang besar berupa kolaborasi dengan berbagai perusahaan seperti TikTok, Google, dan Telkomsel, serta peluasan penggunaan GoPay QRIS pada transportasi publik. Oleh karena itu, strategi yang paling sesuai adalah memanfaatkan peluang eksternal tersebut untuk mengatasi kelemahan internal yang dimiliki perusahaan. Contohnya adalah melalui kemitraan strategis atau joint venture sehingga Goto dapat berbagi biaya investasi dan memperluas pasar tanpa harus membangun seluruh infrastruktur sendiri. Apakah terjawab? Terjawab, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Iya, saya Kak. Silakan. Bagaimana balance scorecard membantu GoTo dalam proses transisi dari pertumbuhan agresif menuju efisiensi dan profitabilitas? Balance scorecard membantu Goto karena perusahaan tidak hanya berfokus pada peningkatan laba, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor yang akan mendukung keuntungan jangka panjang. Dari keuangan, Goto dapat memantau perkembangan profitabilitas dan efisiensi biaya. Dari pelanggan, perusahaan dapat mengukur tingkat kepuasan dan retensi pengguna. Dari proses internal dapat mengevaluasi efisiensi operasional dan proses bisnisnya.
Sedangkan dari pembelajaran dan pertumbuhan, perusahaan dapat menilai kemampuan inovasi dan pengembangan sumber daya manusia. Dengan demikian, balance scorecard membantu Goto memastikan bahwa proses transaksi menuju efisiensi dilakukan secara seimbang dan berkelanjutan, bukan hanya berfokus pada pengurangan biaya semata. Sudah terjawab? Sudah, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Dari seluruh pembahasan dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan proses yang saling terhubung mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Strategi yang baik memerlukan organisasi yang mampu menjalankannya dan sistem pengukuran yang mampu menilai hasilnya. Kasus Goto menunjukkan bahwa kondisi bisnis menuntut perusahaan untuk terus menyusun strategi yang dimiliki agar tetap relevan dengan lingkungan bisnis yang terus berubah. Materi dalam presentasi ini disusun berdasarkan materi perkuliahan manajemen strategi serta berbagai referensi yang berkaitan dengan perkembangan dan strategi bisnis Goto. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh peserta. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun pembahasan, saya mohon maaf. Saya Novia Fitriani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Kak.